Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullah min fadlih wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Surat ketiga ayat 169 170 171 169 dan seterusnya. Jangan kalian sangka orang yang gugur atau mati di jalan Allah mereka mati. Jangan dikira mati orang yang mati di jalan Allah. Diterangkan dulu sedikit nih supaya nggak bingung. Semua orang bakal mati. Yang namanya mati ketika ruh dan jasad itu berpisah. Itu namanya mati. Pertanyaannya, jasad habis oleh tanah, tulang-tulang juga hancur, ruh hancur tidak? Tidak, ruh mah tetap hidup. Mau ruh yang beriman, mau yang kafir, hidup. Pengertian mati itu ketika berpisahnya jasad dengan ruh, namanya mati. Makanya ketika tidur kita dikatakan mati. Kenapa? Ruhnya tidak sedang berada di badan kita. Ruhnya lagi di luar dalam genggaman malaikat atas perintah Allah. Bila bisa bangun, kata Allah, arsil, lepaskan ruhnya, kembalikan lagi ke badannya. Kita bisa bangun lah dengan baca doa habis mati, ya kan? Doa habis mati. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mematikan kami. Jika kita memang mati tak bisa bangun, Allah perintahkan amsik, tahan saja ruhnya, jangan dilepas. Maka kita matinya nyambung, ya, nyambung di kamar kontrakan seukuran berapa meter? Ya tergantung tinggi pendeknya kita lah. Ya, rata-rata kita 2 meter ada? Ya, nggak ada ya. 1,5 meter, 1,60 70 paling mungkin begitu. Nggak ada yang 200 meter. Kecuali Nabi Adam 30 meter lah. Kan situ nadiroan 60 hasta. 60 hasta itu berarti berapa meter? Kebayang yang galinya, betul gak? Kebayang Pak galinya
Ya Nabi Adam meninggal atau siapapun lah keturunannya, kan gak ada yang pendek, otomatis mah tinggi gitu loh. Kebayang galinya tuh, kebayang tuh. Kira-kira berapa orang tuh? Dari kapan galinya? Mungkin sudah dipersiapkan ya, kalau mau mati siap gali gitu, supaya nggak riweuh. Nah, merujuk kepada ayat ini, semua ruh sama, mau yang mati berjuang atau tidak berjuang, mau yang beriman atau tidak beriman, sama-sama ruh itu hidup, ya kan? Kan ruhnya orang beriman akan kumpul bersama orang yang beriman, ruh yang kafir akan kumpul bersama ruh yang kafir, hidup. Cuman maksud, jangan kalian sangka orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati. Sebenarnya mereka hidup, untuk menjelaskan betapa istimewanya orang yang mati di jalan Allah. Nah, untuk kesempatan kali ini kita bahas apa keuntungan orang yang mati syahid. Apa saja nih keuntungannya orang yang mati syahid? Merujuk kepada hadis riwayat Ibnul Mundhir dari dua sahabat Nabi, Ubadah bin Somit, kemudian sahabat Nabi Al-Miqdam bin Ma'di Kariba. Merujuk kepada hadis dari dua sahabat, Al-Miqdam bin Ma'di Kariba dengan sahabat Nabi Ubadah bin Somit, ada beberapa keuntungan orang yang mati syahid. Beberapa hadis ada yang menegaskan 6 keuntungan, ada yang 7, ya intinya tidak dibatasi. Maka apa saja keuntungan orang yang mati syahid? Nah, kita bahas pada kali ini. Ada beberapa keuntungan bagi orang yang mati syahid. Kita tidak akan bahas yang mati syahid yang mana saja, sudah kita bahas di makalah itu nomor berapa itu. Rincian orang-orang yang mati syahid: perang, penyakit kolera, ya gitu kan, ada rinciannya itu. Tenggelam, yang mati melahirkan dan sebagainya, kebakaran, karena gempa dan lain sebagainya, dirinci di situ. Tentu saja dengan syahid yang berbeda-beda kualitasnya, tapi semuanya adalah syahid. Nah, kata Nabi merujuk kepada hadis Ibnul Mundhir dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, melalui jalur dua orang sahabat Nabi. Yang pertama Ubadah bin Somit dan sahabat Nabi siapa tadi, Al-Miqdam bin Ma'di Kariba. Kata Rasulullah, orang-orang yang mati syahid itu, kata Nabi, inna lisyahidi indallah, ya, sesungguhnya orang-orang yang mati syahid di sisi Allah ada beberapa keuntungan. Yang pertama, ayyughfara lahu fi awwali daf'atin min damih. Yang pertama, diampuni dosanya. Diampuni dosanya dari awal tetesan darah yang pertama. Perang nih, kena tusukan, kena apa, kan tidak pakai senjata zaman Nabi mah ya, panah, tombak, tebasan pedang. Tetesan yang pertama darah menetes, Allah sudah mengampuni. Ayyughfara lahu fi dammi fi awwali daf'atin min dammi. Tapi nanti pengertian daf'ah itu tidak hanya darah. Penjelasan dari kitab itu bahwa daf'ah itu adalah min dammi wa ghairi. Bisa darah, bisa yang lainnya. Mungkin ketika perang jatuh orang itu, yang perang ini jatuh, atau kudanya terperoksok, atau pedangnya lepas, atau apa saja,
yang tidak mengenakan yang menimpa orang yang sedang berjuang, ya mungkin kalau kita dikatakan ini ngaji ini fisabilillah, kan ngaji fisabilillah ya. Artinya kan syahid ya. Fisabilillah kan syahid artinya kalau mati. Nah, mungkin ustadznya motornya hilang, jangan doakan tapi ya, ketika hilang motor itu bagian daripada tadi daf'ah tadi gitu. Tentu saja harus diikat dengan apa? Mukminun jayyidul iman. Mukmin yang bagus imannya. Ketika kita datang berjuang, datang ke sini hadirnya karena nggak enak, diajak terus nggak enak sama temen, ya bukan nilainya fisabilillah. Hatinya masalah, imannya masalah, berangkatnya bukan karena lillah, tapi karena linnas, karena manusia. Masalah di situ. Kalau ngaji itu berjuang, berarti harus semangat dengan ngaji karena berjuang. Sama dengan orang berperang, nggak ada orang berperang itu tidak semangat karena takut mati juga. Jadi poin pertama bagi yang mati sebagai syahid adalah an yughfarallahu fi awwali daf'a min dami. Diampuni dosanya dari mulai tetes darah yang pertama. Tetes darah yang pertama. Sebagai perbandingan, kita nggak bicara perang nih, nggak bicara fisabilillah. Kita berwudu. Apa kata Nabi? Tetesan dari muka kita, air yang netes dari muka kita menjadi penghapus dosa yang dilakukan oleh mata, hidung, mulut, telinga. Air wudu kita, tetesan air wudhu kita, Rasulullah nyatakan itu sebagai penghapus dosa yang dilakukan oleh apa yang ada di kepala kita, di otak kita, di kepala kita, telinga, hidung, mata, mulut, dihapus dengan air, tetesan air wudhu itu. Bagaimana kalau nggak netes? Iya, begitu wudhu langsung dilap gitu. Ya, nah, itu kan hanya kinayah, kiasan. Artinya itulah jaminan orang yang berwudu. Orang yang berwudu, dosa yang dilakukan oleh hidungnya, telinganya, matanya, mulutnya dihapus dengan air wudu. Ya. Nanti tayamum nggak ada jatah tayamum. Ya kan? Nah, itu ya. Nah. Sementara tayamum fungsinya adalah sebagaimana wudu. Tetesan dari tangan, dari kaki, penghapus dosa yang dilakukan oleh tangan dan kaki. Ini babnya bukan bab berjuang fisabilillah, bukan. Babnya bab berwudu, apalagi babnya bab perang, bab berjuang. Bab wudu saja yang kesannya itu pribadi, Allah nyatakan, Rasul sampaikan itu wudu bisa sebagai penghapus dosa. Catatan, wudunya yang bagaimana dulu? Satu itu, ya kan? Ya wudunya wudu ala Nabi lah. Bagaimana wudunya Nabi? Ya, apakah toel itu wudunya Nabi? Kan dibahas itu. Karena masalahnya penentu nasib, diampuni atau tidak dosa kita itu dari wudu. Selain menentukan sah tidaknya sholat, karena wudu adalah syarat daripada sahnya sholat. Nggak beres, nggak punya wudu, nggak sah sholatnya. Jadi poin pertama keuntungan bagi yang mati syahid apa? Ayyughfara lahu fi awwali daf'atin min dami. Tetesan pertama darah yang menetes ke bumi, maka itu sebagai ampunan, diampuni dosanya. Tapi pemahamannya bukan hanya darah, pedangnya lepas umpama. Rasulullah ketika perang, ininya udang-udangnya lepas. Abu Bakar Siddiq lepas. Maka itu sebagai jaminan, diampuni dosanya. Pedangnya lepas, diampuni dosanya. Kudanya mungkin terperoksok, diampuni dosanya. Sampai jatuh. Makanya kan ada bahasa hadis Nabi, orang jatuh dari kudanya mati syahid. Mati syahid. Tapi ya naik kudanya tujuan kemana? Tujuan kudanya naik, tujuan kudanya mau ke mana?
Ya. Tujuan naik kudanya ke bar gitu ya. Apa syahid gitu. Ya kalau ke barnya mau menyadarkan sih syahid ya. Mau ngaji di bar gitu. Bisa nggak ngaji di bar ya? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, keuntungan orang yang mati syahid yang kedua, kata Rasulullah, akan diberikan apa? Wa yujara an adzabil qabri. Wa yujara an adzabil qabri, dilindungi, diselamatkan dari azab kubur. Azab kubur ada di Quran banyak ayat. Di hadis nggak usah dibahas. Ya, sekian banyak hadis tentang azab kubur. Di ayat nggak ada, di ayat banyak. Orang belum ngerti isi Al-Quran mengatakan nggak ada. Nah. Al-Mumtahanah terakhir, adab kubur situ. Al-Mumtahanah ayat yang ke-11, yang ke-13. Ayat terakhir karena jumlahnya cuma 13. Al-Mumtahanah itu jumlah ayatnya cuma 13. Ya. Cuma 13, tapi 2 halaman. Kenapa? Seayatnya panjang. Ya, seayatnya panjang. Ayat pertama panjang gitu, terus panjang kabeh. 2 halaman Al-Mumtahanah. Walaupun cuma 13. Ar-Rahman panjang tapi banyak yang diulang-ulang, pendek-pendek jadi pendek gitu. Ya. Di Al-Mumtahanah terakhir adab kubur ada jelas. Kata Allah, wala tatawallau qauman ghadiballahu alaihim. Jangan kalian loyal, komitmen, setia kepada kaum yang Allah murkai. Siapa? Yang kafir lah. Qad yaisu minal akhirah. Mereka putus asa pada akhirat. Putus asa dengan akhirat. Orang yang tidak beriman, Pak, ketika ada keluarganya meninggal dunia putus asa. Apa? Tidak akan ketemu lagi selanjutnya. Jadi putus asa di situ satu, putus asa di akhirat satu. Ketika ada keluarganya, temannya yang meninggal, mereka putus asa tidak mungkin ketemu lagi. Kalau orang beriman, keluarganya meninggal, temannya meninggal, harapan nanti bisa ketemu di surga. Kan begitu. Karena orang beriman meyakini akan adanya hari berbangkit. Orang yang tidak beriman tidak meyakini akan ada hari berbangkit. Maka ketika meninggal dunia, mereka putus asa. Udah ini gak akan ketemu lagi untuk selamanya. Yang kedua, putus asa tidak akan dapatkan surganya Allah. Tidak akan dapat kebaikan dari Allah karena tidak mengimani tentang Allah. Kama yaisal kuffar min ashabil kubur. Sebagaimana orang-orang yang kafir yang sudah ada di alam kubur putus asa. Orang kafir yang di alam kubur sudah putus asa. Apa artinya? Berarti dapat masalah di alam kuburnya. Ya kan? Apa namanya kalau dapat masalah di kubur? Azab kubur lah. Makanya kata Ibnu Mas'ud, kama yaisal hadal kufar idza mata wa ayana sawaba wa tala alaih. Orang kafir bila meninggal dunia, ia akan melihat dengan mata kepalanya sendiri di alam barzah, di alam kubur, balasannya. Akan mengetahui nasibnya, tahu nasibnya seperti apa nanti di akhirat karena sudah merasakan betapa beratnya di alam kubur. Jadi ini ayat adab kubur. Al-Mumtahanah terakhir itu penjelasan dari sahabat lah, bukan dari kita. Jadi terjemahan juga sudah paham. Ahli kubur, orang-orang kafir yang sudah di alam kubur, mereka putus asa. Lihat lagi Al-Mu'min ayat 46. Al-Mu'min itu surat apa? Nama lainnya Ghafir. Al-Mu'min nggak cari atau nyari Al-Ghafir nggak ada. Ya padahal Al-Mu'min lewat. Al-Mu'min atau Al-Ghafir? Ghafir ya. Ghafir. Ayat 46.
Kalimatnya an-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa 'ashiya. Neraka diperlihatkan kepada para pengikutnya Fir'aun pagi dan sore di alam kubur. Diperlihatkan pagi dan, kalau lihat pagi lihat neraka, sore lihat neraka, namanya apa itu? Azab kubur lah. Dan lain-lain. Kalau baca hadis ya banyaklah bentuknya azab kubur itu. Ya kan? Merasakan panasnya hawa neraka, tercium bau yang tidak sedap, itu juga bagian himpitan kubur dan lain-lain. Jadi lebih banyak. Dia dijelaskan. Berikutnya ya di atas kasur pada kalimat kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun yang pertama kata Ibnu Abbas ay adzabul qabri. Azab kubur. Saufa ta'lamun yang kedua ay adzabun nar, siksa neraka. Itu juga azab kubur. Jadi orang yang mati syahid maka yujara wa yujara an adzabil qabri, dilindungi dari azab kubur. Dan Rasul selalu berdoa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Dalam setiap, Aisyah sering lihat Rasulullah berdoa dengan doa itu selain doa sebelum salam. Kita sebelum salam di atas terakhir doa baca apa? 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyihid. Setiap kali kita mau salam itu kita baca. Nabi pun begitu. Dan Nabi menyempatkan waktu untuk khusus Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Jadi ngeklop Rasulullah berdoa minta dilindungkan dari azab kubur, ayatnya tidak sedikit menerangkan asal kita ngerti. Jadi orang yang mati syahid, satu, akan diampuni dosanya. Apa yang menimpa pada mereka berupa tetesan darah yang pertama, atau yang lainnya, sendalnya sepatunya lepas umpama, ya, kudanya jadi pincang umpama, maka bagi yang sedang jihad seperti itu masuk pada ayyughfarallahu fi awwali daf'atin min dami, diampuni dosanya. Kita berangkat ngaji, ban motornya kempes. Ya kalau ini sebagai fisabilillah, ya semoga dengan level yang berbeda ya, nggak sama dengan level perang gitu. Karena pintu syahid luas, terbuka dengan berbagai macam bentuk syahid. Yang ketiga, orang yang mati syahid wa yara maq'adahu minal jannah. Wa yara maq'adahu minal jannah. Ia bisa melihat tempatnya di surga. Kapan bisa melihatnya? Bukan setelah mati. Akan mati pun ketika sebelum menghadapi syakaratul maut, sudah diperlihatkan kepadanya surga. Sebagai perbandingan, baca At-Tahrim terakhir. Baca kisah istrinya Fir'aun. Siapa? Asia. Awas jangan tertukar. Bukan Aisyah. Asia. Ya, Asia. Apakah Asia termasuk orang yang mati syahid? Ya. Perang? Tidak. Kan tidak perang, tapi perang perasaan dengan suaminya. Itu dipaksa dia jadi istrinya. Kalau gak mau, terancamlah semuanya, bukan hanya dia. Keluarganya terancam karena saat itu ya raja berkuasa betul-betul gitu. Kan dulu memang begitu, kalau raja sudah kafir main embat saja gitu. Istri Nabi Ibrahim pun, kalau Nabi Ibrahim jawab ini istri saya, diambil lah. Untuk jawabannya ini saudara saya. Iya, Sarah kan cantik luar biasa. Ditanya sama raja, ini siapa? Ini teman saya, ini saudara saya. Kok jawabnya ini istri saya, diambil. Nggak tahu lah kenapa seneng ngambil istri orang gitu. Jadi orang yang mati syahid, keuntungan yang ketiga, yara maq'adahu minal jannah. Ia akan melihat tempatnya di surga. Kita lihat sedikit cerita Asia istrinya Fir'aun itu di bagian ayat At-Tahrim bagian terakhir ya, sebelum kan ada wanita-wanita yang diterangkan di situ ahli neraka dari surga.
Dua wanita istri Nabi ahli neraka, istrinya Nuh, istrinya Lut. Di bawahnya dua wanita ahli surga, istrinya Fir'aun dan wanita yang belum punya suami meninggal, Maryam. Kok belum punya suami? Nanti juga punya di surga. Di surga nggak ada yang bersendirian, Pak. Jadi jangan khawatir yang meninggal nggak punya istri, jangan khawatir. Di surga nggak ada yang sendirian. Wa yara maq'adahu minal jannah, diperlihatkan surga. Itu Asia selalu berdoa kepada Allah. Apa kalimatnya? Ya, id qalat rabbibni li indaka baitang fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumid. Ya Tuhanku, tolong bangunkan untukku rumah di surga. Itu doanya. Ya Allah, tolong bangunkan, buatkan untukku rumah di sisimu di surga. Selamatkan aku dari Fir'aun, dari amalannya, kekejamannya Fir'aun, dan dari pengikutnya, kaumnya yang zalim. Selamatkan aku. Ketika diketahui keislamannya, kan selama ini disembunyikan. Karena bahaya. Kalau suaminya tahu, disembunyikan. Ketika diketahui, maka Fir'aun nyuruh kaumnya untuk menyiksanya. Dalam kondisi tak berdaya, Asia, kemudian kaumnya Fir'aun, suruhannya Fir'aun mengambil batu yang besar untuk ditimpakan di atas kepalanya. Tapi Asiahnya sudah berdoa, ya Allah, bangunkan untuk aku surga, rumah surga. Selamatkan aku dari kejamnya Fir'aun dan kaumnya. Sebelum batu menimpa kepalanya, sudah Allah cabut nyawanya. Jadi selamat, cabut nyawanya. Dan sebelumnya Allah perlihatkan ke Asia tempatnya di surga. Ini perbandingan. Yang mukmin biasa saja, kalau akan mati nanti malaikat datang menyampaikan berita gembira. Hadisnya banyak. Yang mukmin biasa, bukan mati syahid, ketika akan meninggal dunia, malaikat maut menyampaikan berita gembira. Allah mengampuni Anda, Allah rahmati Anda ahli surga. Maka orang yang akan mati yang beriman itu ingin segera berpisah dengan dunia untuk bertemu sama Allah. Tidak diperlihatkan surga, tapi sudah dapat berita gembira. Apa? Allah mengampuni, Allah ngasih rahmat, Anda ahli surga, kata malaikat. Ini yang mukmin biasa. Ini yang mati syahid. Apakah Asia itu syahid? Ya. Mana bentuk syahidnya? Disiksa. Disiksa. Selama hidupnya tersiksa dengan suaminya yang kafir, dengan kaumnya yang kafir, tambah diketahui imannya, disiksa lah. Kan banyak para sahabat dulu disiksa karena muslim. Ada Bilal, ada Sumayyah, seorang wanita yang disiksa, ditusuk dari belakang itu dengan besi. Itu untuk dapat surga itu begitu orang dulu, Pak. Untuk dapatkan surganya Allah tidak gampang, tidak mudah. Taruhannya nyawa zaman dulu. Makanya jangan kalian sangka ahli surga sebelum ditimpa musibah seperti yang dahulu menimpa pada mereka. Nah, kita nih, ujiannya apa buat kita tuh? Ya zaman Nabi untuk dapat surga, ayo berangkat perang sambil saum. Berangkat perang sambil saum. Banyak yang buka karena tidak kuat. Zaman kita untuk dapat surga, saum sambil tidur. Betul gak? Pengen dapat surga, ya Allah, saumnya, Masya Allah.
Jadi sudah iman ya jauh kita tuh ya, ilmu ya jauh, takwa ya jauh, tapi kan ya untung ya boleh aja berharap sih, dan memang tidak boleh putus asa untuk dapatkan surga. Dan Allah masukkan surga sesuai dengan amal masing-masing. Masih ada banyak lahan. Yang keberapa? Yang keempat ya. Nanti 4 aja dulu ya. Ini yang terakhir. Wa yuhalla hullatal iman. Wa yuhalla hullatal iman. Orang yang mati syahid diberikan pernyataan ketetapan betul-betul menjadi orang yang beriman. Dihiasi dengan hiasan iman. Dinyatakan sebagai orang yang iman. Kan pengertian iman itu apa? Mukmin itu apa? Kalau orang sudah jadi mukmin, jaminan akan menjadi ahli surga. Muslim belum jaminan langsung ke surga, tapi kalau sudah predikat mukmin, jaminannya adalah surga. Mari kita lihat perbandingan hadis yang lain. Hadis Muslim, hadis yang lain. Apa doa jenazah kita di saat kita menyolati? Dari sekian banyak pilihan, kita ambil satu pilihan doa. Allah maghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Ya Allah, siapa yang engkau hidupkan di antara kami, hidupkan atas Islam untuk taat kepada Allah. Siapa yang kau wafatkan di antara kami, wafatkan alal iman. Kenapa mintanya agar ditetapkan atas iman? Karena jaminan. Jadi kita mendoakan semoga jenazah ini langsung ke surga. Langsung ke surga. Kenapa? Alal iman. Yang masih hidup semoga istiqomah dalam ketaatan, taat, tunduk, patuh Islam. Yang sudah mati semoga alal iman, alal mu'minin. Ditetapkan predikatnya bukan muslim tapi mukmin. Jaminan untuk menjadi ahli surga langsung tidak mampir ke neraka adalah al-mu'min. Al-mu'min level lebih tinggi daripada al-muslim. Ketika zaman Nabi ada yang mengaku, ya Rasulullah amanah, kami sudah iman. Kata Rasulullah, jangan begitu ngomongnya. Jangan begitu ngomongnya. Katakan saja, aslamna, kami sudah Islam. Karena iman belum tertancap betul dalam hatimu. Sekarang iman kita kayak apa sekarang, Pak? Kayaknya kita baru Islam ya. Belajar taat. Belum mukmin. Jadi keuntungan yang mati syahid, satu, diampuni dosanya, apapun yang menimpa padanya, baik berupa tetesan darah yang pertama dan seterusnya. Yang kedua, diselamatkan, dilindungi dari azab kubur. Yang ketiga, bisa melihat tempatnya di surga ketika akan meninggal. Yang keempat, ditetapkan sebagai orang yang beriman, dihiasi dengan hiasan iman, dibaguskan imannya, disempurnakan imannya karena ia mati syahid. Nah, 4 aja dulu, ini masih banyak. Kita sambung insya Allah di pertemuan yang akan datang, kalau sayanya masih ada. Ya, kalau Bapak masih ada, Ibu masih ada. Enggak, masih ada waktu 10 menit kalau ada pertanyaan. Jadi yang namanya mati syahid jangan dipahami mati di medan perang saja. Ya, contoh-contoh, Rasul juga sampai tanggal giginya berdarah tidak? Ya otomatis lah, gitu kan? Demikian sahabat-sahabat yang sudah luka-luka, tapi kan nggak mati di medan tempur, matinya di tempat tidur. Lalu bagaimana? Syahidlah dia.
Syahid dia. Kenapa? Karena sudah karena sudah berjuang. Jadi makanya di kitab-kitab ini, di kitab-kitab bab syahid itu babnya bab al-jihad. Sungguh-sungguh di jalan Allah. Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Makanya nanti syahid itu macam-macam. Gitu ya. Jadi yang berperang berkali-kali enggak juga mati di medan perang, malah matinya di atas kasurnya, umpama, dia syahid, tetap syahid. Karena sudah melalui proses perjuangan yang begitu hebat. Apalagi sudah berdarah-darah umpamanya. Tentu saja tadi ketentuan standar awalnya apa? Al mukmin jayyidul iman. Imannya beres. Ya ada syarat kan? Yang mati melahirkan juga tidak ujug-ujug dikatakan syahid. Ini yang lahirnya orang seperti apa? Ya kan? Ini lahiran meninggal, tapi orang yang pernah sholat, apa mati syahid? Nah itu kan. Jadi tetap saja jayyidul iman, yang imannya beres. Sabar itu buah dari keimanan. Imannya beres tuh. Jayyidul iman, ada syarat al mukmin jayyidul iman, orang yang beriman yang beres imannya. Jadi kan tidak sedikit, ada juga yang mati kemudian yang mati ternyata ahli neraka padahal habis perang. Lukanya begitu banyak, nggak tahan nahan sakit lalu bunuh diri. Berarti imannya tidak beres, kan gitu. Jadi kuncinya di iman. Ya, masih ada? Cukup ya? Ya, cukup. Insya Allah tidak usah lama-lama ngaji mah, yang penting dapat ilmunya. Ya. Baik, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dukungannya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.